Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki Ali Sumantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang back of word atau bow dan juga konsep TF-IDF. Nah, yang pertama di sini kita ada konsep back of words atau bow yang disebut dalam pengolahan bahasa alami. Back of word atau bow adalah salah satu metode fundamental dalam pengolahan bahasa alami, Natural Language Processing atau NLP, yang digunakan untuk mempresentasikan teks dalam bentuk numerik. Metode ini berfokus pada frekuensi kemunculan kata-kata dalam sebuah dokumen tanpa memperhatikan urutan atau struktur data. Nah, di sini ada proses kerja back of words-nya. Pertama itu ada processing teks. Langkah pertama adalah itu menghapus tanda baca, mengonvensi semua huruf menjadi kecil dan menghilangkan kata henti, stop words yang tidak memberikan makna signifikan. Lalu yang kedua itu ada membuat kosakata. Setelah pembersihan, langkah selanjutnya adalah membangun kosakata, yaitu daftar unik dari semua kata yang muncul dalam kumpulan data. Sini yang ketiga ada representasi teks sebagai vektor. Setiap dokumen atau kalimat kemudian direpresentasikan dengan sebagai vektor angka berdasarkan frekuensi kemunculan kata-kata dari kosakata. Nah, di sini juga ada kelebihan back of word. Yang pertama itu ada sederhana dan mudah dipahami. Metode bow ini sangat mudah untuk diimplementasikan dan dipahami, menjadikannya pilihan populer untuk pemula dalam pengolahan teks. Lalu ada efektif untuk klasifikasi teks. Bow dapat digunakan secara efektif dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi teks dan analisis sentimen, karena mampu menangkap frekuensi kemunculan kata-kata. Terus ada fleksibilitas dalam penggunaan. Bow dapat digunakan dengan berbagai algoritma pembelajaran mesin, memungkinkan integrasi yang mudah dalam berbagai model. Lalu ada kekurangan juga. Sini ada mengabaikan urutan kata. Itu Bow mengambilkan urutan kata dalam kalimat yang dapat menyebabkan hilangnya makna konteks dalam informasi sematik. Lalu ada dimensi vektor yang besar. Jika kosakata sangat besar, representasi vektor yang dihasilkan akan menjadi sangat besar, yang dapat menyebabkan masalah dalam hal efisien menyimpan dan pemrosesan. Lalu ada kehilangan makna sematik. Keempat itu ada overrifting pada data kecil. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasus itu pertama itu deskripsi masalah. Masalah itu misalkan kita ingin melakukan analisis sentimen terhadap ulasan produk di sebuah toko online. Ulasan tersebut bisa berupa ulasan positif atau ulasan negatif. Tujuan kita mengklasifikasi apakah sebuah ulasan merupakan sentimen positif atau sentimen negatif. Nah, sini ada data saya sederhana. Ulasan satu itu produk ini luar biasa, saya sangat puas. Nah, itu sentimen positif. Lalu ada ulasan kedua itu sangat mengecewakan. Produk ini tidak sesuai harapan, sentimen negatif. Klasifikasi sentimennya, setelah setiap ulasan diubah menjadi vektor back of word, langkah berikutnya adalah menerapkan model klasifikasi model. Model ini bisa merupakan algoritma yang sederhana seperti naive Bayes atau logistic regression. Dalam klasifikasi kata-kata tertentu akan memiliki hubungan kuat dengan sentimen positif atau negatif. Misalnya kata bagus dan suka cenderung dikaitkan dengan sentimen positif. Kata jelek, tidak, dan mengecewakan cenderung dikaitkan dengan sentimen negatif. Dari distribusi kata dalam ulasan, model akan menentukan apakah sebuah ulasan cenderung positif atau cenderung negatif. Nah, sini ada TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency adalah sebuah metode yang digunakan dalam pengolahan bahasa alami NLP untuk mempresentasikan teks dengan memberikan bobot yang relevan kepada kata-kata berdasarkan frekuensi dan distribusi kata-kata dalam korpus teks keseluruhan. Nah, sini ada konsepnya. Pertama itu ada term frekuensi atau TF, mengukur seberapa sering kata itu muncul dalam dokumen, biasanya dinyatakan sebagai rasio jumlah kemunculan kata dengan total kata dalam dokumen. Yang kedua ada inverse document frequency atau IDF, mengukur seberapa penting kata dalam keseluruhan koleksi dokumen. Kata yang muncul di banyak dokumen dianggap kurang penting. Menghitung TF-IDF. Nilai TF-IDF suatu kata dalam dokumen dihitung dengan mengalihkan TF dan IDF, memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang
jarang muncul namun signifikan. Sini ada perbedaan bow dan ITF. Bow itu hanya menghitung frekuensi kata dalam dokumen tanpa mempertimbangkan konteks atau pentingnya kata tersebut dalam koleksi dokumen secara keseluruhan. TF-IDF ini memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang penting atau jarang tetapi signifikan dalam koleksi dokumen, membuat lebih efektif dalam menangkapkan makna kunci teks. Terus ada peningkatan kualitas representasi. TF-IDF dapat mengurangi dampak kata-kata umum, melakukan normalisasi dan skala, serta mampu menangkapkan meta konteks dengan lebih baik dibandingkan BOW. Nah, di sini ada keunggulan TF-IDF dibandingkan BOW. Pertama itu pemberian bobot yang lebih relevan. TF-IDF memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang jarang muncul dalam korpus tetapi itu penting dalam konteks dokumen tertentu. Lalu ada mengurangi dampak kata umum. Menghitung IDF untuk setiap kata sehingga kata yang muncul di baik dokumen akan memiliki bobot rendah membantu mengurangi dampak dari kata-kata umum. Yang ketiga itu kemampuan menangkapkan makna konteks. Dengan memberikan bobot tinggi pada istilah yang jarang tetapi relevan, mampu menangkap makna konteks dari teks lebih baik dibandingkan BOW. Nah, di sini ada contoh aplikasi TF-IDF. Di sini ada kasusnya, analisis teks pada artikel. Kita di sini menggunakan artikel berita. Skenario itu misalkan kita ingin mencari artikel berita yang paling relevan dengan query perubahan iklim dari koleksi ribuan artikel yang ada di banyak sosial media atau di Google. Nah, TF-IDF bisa membantu fokusnya pada artikel yang spesifik. TF-IDF ini akan menurunkan bobot kata-kata umum yang muncul di banyak artikel berita, misalnya pemerintahan, negara, dan lebih menekankan pada kata-kata seperti perubahan iklim, pemanasan global, atau penurunan emisi, yang mungkin lebih jarang muncul dan lebih spesifik terkait topik pencariannya. Dengan menggunakan TF-IDF, artikel yang membahas perubahan iklim secara spesifik akan diberi peringkat lebih tinggi, sementara artikel yang hanya menyebutkan perubahan iklim dalam konteks umum akan diberikan peningkatan lebih rendah. Mungkin sekian penjelasan tentang BOW dan TF-IDF. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.